Gambaran sederhananya gimana Pak? Oke. Terkait prosesnya, lalu outputnya, apa yang bisa dihasilkan dari tes ini berbanding tes-tes yang manual nih, yang selama ini sudah ada yang tadi Pak Heru bilang dikembangkannya bahkan sejak Perang Dunia Kedua dan sekarang udah era milenial. Wah, harusnya kolonial jangan nyampur sama milenial. Nah itu kan bahaya tuh gitu ya. Jadi, nah ini penting bagi kita untuk tahu, nah apa sih keuntungannya atau outputnya atau prosesnya seperti apa, sehingga bisa kita manfaatkan untuk tantangan. Eh, di online itu menarik teman-teman kalau kita lihat ya. Dan ini banyak tantangannya. Jadi online itu saya bagi dua tesnya. Oke. Kalau pakai teknologi yang lama ya, kita bicara masih ASIS belum adaptif. Nah, ASIS itu hati-hati ada dua jenis pelaksanaan online test. Yang satu adalah yang disebut supervised test. Kalau supervised test itu artinya orang tetap harus datang ke satu tempat. Di situ dicek bahwa itu dia gitu, KTP-nya KTP dia dan orangnya di satu tempat dikumpulkan. Penyelenggaraannya menggunakan komputer. Nah, beda dengan yang unsupervised. Kalau unsupervised itu adalah memang bisa dari mana saja. Dan yang unsupervised itu bisa dari mana aja, kapan saja, tidak kapan saja karena biasanya ada waktu. Di situ punya kelemahan beberapa. Misalnya kita nggak yakin siapa yang ngerjain. Kemudian mungkin ada pembisiknya dan lain sebagainya. Nah, di situ diperlukan yang namanya proctor. Proctor itu adalah satu protokol untuk meyakinkan kita bahwasanya yang mengerjakan itu dia gitu. Ya. Nah, konyol aja sekarang suatu saat saya pernah dapat satu project tes online. Saking paranoidnya kita harus nyalain webcam. Ya. Jadi webcam lagi ngerjain itu dinyalakan. Tapi akhirnya itu tidak dipakai. Teknologi sudah kita buat semahal itu tidak dipakai karena apa? Ternyata komputer yang ada di Indonesia kameranya itu tidak standar. Dan ketika kita buat, kita nggak bisa mengabsorb itu. Itu satu. Kedua, bandwidth-nya mau sebesar apa, gitu. Berapa giga, gitu. Hanya untuk memuaskan paranoid kita, gitu. Ya, kita harus lebih kreatif untuk menciptakan proctor di situ. Proctor itu artinya satu protokol yang memastikan itu. Misalnya saya menciptakan boleh dia lulus di situ, tapi nanti pada saat interview saya akan tampilkan 25 soal random. Di depan asesor dia harus menjawab. Kalau misalnya ada hitungan statistik tertentu, ternyata terjadi anomali dan terjadi fraud, kita bilang interviewnya gagal. Artinya kita langsung gagalkan. Itu salah satu teknik. Kedua, proctor yang kedua adalah image recognition. Jadi kameranya tidak mantang di situ, tapi kamera akan mengambil setiap sekian detik atau sekian menit fotonya, dan itu masuk ke AI image recognition bahwa ini adalah dia atau bukan. Gitu ya. Itu bisa, itu mungkin dilakukan secara proctor. Cuma balik lagi itu pasti mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Itu yang unsupervised. Dan lucunya kita pernah dapat misalnya mau tes online itu kandidat bertanyanya sesuatu yang absurd gitu. Jadi jangan dipikir kalau yang udah online semua udah ngerti online-nya gitu ya. Jadi ada yang bertanya misalnya ke service centernya, Mas besok saya ikut tes online, dress code-nya apa? Terserah lu, gue bilang. Mau nggak pakai baju juga asal normanya masuk sih. Saya baju Tarzan gitu. Ya. Jadi itu hal-hal yang menarik. Kemudian ada yang sampai dia kenapa Anda lagi tesnya kok kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak ininya respon time-nya. Pak, saya ini di pedalaman, saya ini naik atap untuk dapat sinyal gitu ya. Nah, jadi saya kebayang aja itu di satu tempat sono yang panas dia tes gitu ya. Nah, sementara yang lain tes di dalam AC enak-enakan. Jadi buat saya itu nggak equal. Tapi dari sinyalnya nggak pakai itu ya, tambahan tutup panci itu ya. Nggak tahu itu. Tapi
Itu yang mungkin kita harus pertimbangkan. Nah, yang kedua adaptive test. Kalau adaptive test itu kebayang kalau semua orang dikasih tes yang sama, itu kan nggak mungkin, Bi. Misalnya gini, monyet dites, gajah dites, kura-kura dites. Ya, sekarang kita tes bareng-bareng memanjat pohon. Ya monyet aja yang lulus. Ya kayak kita gitu. Biasanya gitu, menciptakan soal yang kadang-kadang secara umum, padahal itu khusus. Gitu. Misalnya kita tanyakan, kapal api berangkat jam 4 dengan kecepatan 40 km per jam menuju kota A. Kapal api akan tiba jam berapa? Anak dulu kapal api ya kapal api, anak sekarang kapal api kopi. Nggak bisa ngebayangin gitu, nggak bisa ngebayangin. Gimana teman-teman di Indonesia Timur itu membayangkan kereta api, ada kereta pakai api, gimana ceritanya? Ya, jadi itu yang saya sebut alat tesnya kadang-kadang yang harus dilihat lagi konteksnya. Nah, kalau adaptif nggak mungkin. Kalau adaptif itu artinya orang biasanya kita pakai tingkat kesulitan, ada 3 faktor, tingkat kesulitan, tingkat diskriminasi soal dengan guessing. Guessing itu adalah tebak-tebakan. Jadi kita bisa detect itu, sehingga kalau misalnya si A kemampuannya hanya 3 soal, kita akan berhenti di 3 soal. Nggak mungkin kita di 4 soal. Karena 4 soalnya, soal yang keempat itu lebih susah. Kalau dia sampai bisa ngerjain nomor 4, lebih susah. Sementara yang mudah gagal, itu berarti error. Ya konyol aja kalau misalnya 100 tambah 100, nggak tahu. Tapi ketika di integral 2x tambah 2 tambah 3, ternyata dia bisa. Itu konyol gitu kan. Itu berarti error. Berarti ada guessing dan lain sebagainya. Nah, kelemahannya komputer adaptive test itu biasanya server. Jadi satu server misalnya hanya melayani 5. Nah, kalau kita punya 500 yang dites, berapa server? Bandwidth-nya berapa? Mahal banget gitu untuk di adaptive test. Tapi hasilnya pasti akurat dan efisien. Ya, bahkan di klien saya akhirnya ada orang yang mengatakan begini, karena dia bodoh mungkin ya, hanya 4 soal udah suruh pulang. Yang pinter kan dikasih terus nih. Justru bilang, nggak adil kalian katanya. Saya juga harus 10 soal dong. Ya udah, saya akalin, biarin 10 soal. Yang 6 soal itu hanya untuk kalibrasi soal yang saya yang baru gitu ya. Dia kan nggak tahu gitu ya. Cuma ya itulah artinya teknologi baru belum tentu masyarakatnya oke. Nah, yang kemudian adalah gamification. Gamification adalah bagaimana orang bermain games. Ya, jadi ada banyak contoh seperti Cognify, Pymetrics gitu ya. Atau saya kembangin sama teman-teman Pauli. Pauli itu kan jumlahin angka. Itu males banget. Gitu. Nah kalau saya Paulinya itu nanti akan muncul balon-balon ya. Balon-balonnya itu adalah penjumlahan. Misalnya 2 tambah 7, 3 tambah 6 gitu. Nanti di situ ada sasaran. Misalnya coba tembak balon yang berangka 9. Nah balonnya itu muncul. Nah di kanannya itu ada kompetisinya. Jadi orang semacam Anda itu harusnya bisa ngalahin orang ini gitu ya. Nah, itu pernah diujikan dan menarik sekali. Orang jadi fun, jadi edik. Jadi kalau dulu kalau Pauli justru gue malas gitu ya. Kalau sekarang justru ada lagi nggak Pauli yang baru gitu ya. Nah, itu yang justru jadi pertanyaan. Ini mau ngetes stres atau jadi harusnya stres nggak mau, ini jadi justru ketagihan gitu ya. Nah, itu juga jadi soal gitu, jadi soal di konstruknya. Jadi menarik memang perkembangan teknologi tes, assessment itu kedepannya mungkin akan ke arah sana. Dan satu lagi nanti perkembangan artificial intelligence, contohnya yang seedling. Bagaimana kita dari data sosial media kita, kemudian dari dia suruh bikin vlog, dari data teks, dari data sound dan video dirubah ke teks pakai natural language process dan dimasukkan artificial intelligence di situ, sehingga kita bisa tahu dari kata-kata yang digunakan dia itu kompetensi levelnya di mana, kemudian dia cocok nggak dengan perusahaan itu. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi interview dan lain sebagainya. L'Oreal di China sudah pakai itu dan di YouTube silahkan dilihat tingkat suksesnya. Nah, bukannya nggak mungkin di Indonesia dalam waktu dekat akan ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi teknologi image recognition, sound itu sesuatu yang
akan memberikan nuansa yang akan lebih berbeda. Dan itu yang saya sebut adaptasi baru di rekrutmen sebetulnya.